Ada juga riwayat terkait dengan surat Isra ayat 110 itu sebagai landasan nanti pesan Nabi kepada Imam Ali. Kajian kita ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an itu kalau sholat selalu pelan bacanya. Kalau sholat malam pelan. Sayyidina Abu Bakar pelan. Berbeda dengan Sayyidina Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu kalau sholat malam kenceng sholatnya, bacaannya. Itu Umar. Kalau Abu Bakar pelan. Ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, lima sona'ta dzalik, kenapa kau sholatnya pelan Abu Bakar? Kata Abu Bakar, innama ana munajin Rabbi wa huwa ya'lamu bi. Saya ini lagi beraudiensi dengan Allah, ngobrolnya sama Allah. Allah mau pelan juga tahu. Pelan gak perlu kenceng, tahu. Ngapain kenceng-kenceng bila pelan aja tahu. Gak usah teriak. Kata Abu Bakar, maka saya mau kalau malam tuh bacaannya sir, pelan. Oh begitu. Dia jawab, ahsanta, bagus. Artinya alasan ini logik. Sayyidina Umar ditanya, lima sona'ta dzalik, mengapa kau kencang Umar? Kalau sholat tahajud kencang banget. Kata Umar, warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Depan ini disih. Depan disih. Iya terus. Ayo cakap. Amma ba'du faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Ya Aliyu, wahai Ali, la tajhar, betul, la tajhar bi qiraatika. La tajhar, jangan engkau menjaharkan, mengeraskan biqiraatika dengan bacaan Qur'anmu, wala bidu'aika, dan jangan pula dengan doamu, haitsu yusallin nasu, sekira-kira yakni di tempat solat oleh manusia. Fa inna dzalika yufsidu alaihim salatahum, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat merusak atas mereka salatahum, akan salat mereka. Wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pagi ini kajian kita
masih berbicara tentang adab-adab doa. Di antara adab-adab berdoa dan adab-adab membaca Al-Quran. Sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran pada surat Bani Israel, surat Isra ayat 110, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Kata Allah, wala tajhar bisolatika, jangan Anda keraskan dengan solatmu, wala tukhafit biha, dan jangan mempelankan dengan solatmu, wabtaghi baina dzalika sabila, dan ambillah antara keras dan pelan itu sebagai jalan. Artinya saudara, ini adalah ayat di surat Isra sebagai pijakan kajian kita pagi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan di surat Al-Isra ayat 110 itu. Allah didik baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bagaimana paling afdolnya membaca Quran di dalam solat. Di dalam solat, para ulama tafsir ada beberapa pandangan menyoroti surat Isra ayat 110. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wala tajhar bisolatika, Anda jangan jaharkan solatmu. Apa yang dimaksud dengan solat? Ini ada beberapa riwayat di dalam surat Al-Isra. Yang pertama, riwayat yang dituliskan oleh Imamul Bukhari dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, maksud jangan kau jaharkan dengan solatmu, maksudnya dengan bacaan Al-Qur'anmu. Solat maknanya bacaan Quran. Bahkan kata Ibnu Abbas, ayat itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Nabi ada di Mekah. Sementara solat di Mekah itu dalam keadaan ngumpet-ngumpet. Solatnya sembunyi. Dan Nabi ketika ngimamin
bacaannya kencang. Maksud Nabi agar supaya makmum para sahabat dengar dan juga bisa mengingat-ingat firman Allah. Maka Nabi bacaannya kencang, jahar, keras. Nabi dididik oleh Allah, wala tajhar bisolatika. Anda jangan kencang bacaan Quran. Jangan kencang, sebab didengar oleh orang-orang musyrik. Nanti orang musyrik akhirnya dengar bacaan Quran kencang itu, akhirnya mencaci maki, mencela Al-Quran, mencela Allah yang nurunin Al-Quran, dan mencela Rasulullah yang diwahyukan Al-Quran kepadanya. Jadi jangan keras, kata Allah. Nanti menyebabkan orang musyrik bakal nyela Allah, nyela Rasulullah, nyela Al-Quran. Wala tukhafit biha. Jangan pelan juga, pelan banget, jangan juga. Nanti sahabat tak dengar, nggak bisa ngapalin Quran yang nggak dengar. Jadi wabtaghi baina dzalika sabila, sedang aja gitu. Imamul Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari itu meriwayatkan juga, wala tajhar bisolatika, maknanya jangan kau jahar dengan solatmu. Solat itu dalam bahasa Arab maknanya doa. Jadi jangan kau jaharkan dengan doamu. Kalau doa jangan nyaring-nyaring. Itu adalah ada juga di Bukhari Muslim dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, ini wala tajhar bi sholatika, ini bukan bacaan tapi doa. Kalau doa jangan kencang-kencang. Nah, begitu. Doa. Kata Sayyidatuna Aisyah. Ada dua riwayat. Ada yang wala tajhar bi sholatika, maknanya bacaan Quran, dan ada riwayat wala tajhar bi sholatika, maknanya bacaan doa. Ada juga riwayat wala tajhar bi sholatika, dan jangan kau nyaringkan bacaanmu, maknanya kalau siang bacaanmu jangan kencang, jangan kencang gitu. Wala tukhafit biha, dan jangan kau pelankan, maksudnya kalau malam jangan sir bacaannya. Kalau malam, maghrib, isya, subuh, kencang begitu. Kalau zuhur, asar, jangan jahar gitu. Jangan jahar begitu, jangan jahar. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil jalan tengah. Kalau sudah jam 12 malam, kencang banget jangan, pelan banget jangan. Kalau ibu bapak tahajud, bacaannya jangan pelan, jangan kencang, jangan. Bukan, sedang tuh bagaimana? Sedang tuh bagaimana? Hah? Kedengaran buat sendiri pelan namanya. Iya. Kedengaran kuping sendiri namanya pelan. Kedengaran kuping orang lain namanya kencang. Sedang tuh bagaimana? Hah?
Jadi antara itu tuh bergelombang. Begitu. Kenceng jangan, pelan jangan tuh bukan sedang bergelombang. Tahu paham bergelombang? Hah? Kadang kenceng. Begitu maksudnya. Bergelombang. Gitu. Kedengaran kuping dewek namanya pelan. Kedengaran kuping orang lain kencang. Tengah-tengahnya bergelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Begitu namanya, sedang namanya. Iya, sedang itu bergelombang. Pelan. Nah, begitu gelombang tuh begitu tuh. Oh, baik. Kalau begitu naik turun. Kalau enggak ngerti bergelombang, kan tadi bergelombang tadi laut itu iya. Begitu iya tuh tadi. Begitu. Kalau tahajud ibu pelan, lakinya kagak bakalan bangun pengen tahajud, kagak. Karena kagak tahu. Kalau ibu teriak kenceng, bisa lompat dari tempat tidur, kaget. Kalau bergelombang, diayun, ya, diayun. Kalau diayun, sayup-sayup. Suara apa ini? Jadi kok asik, lama-lama merem-merem tuh, melek. Masya Allah, istri saya ini ya Allah rajin banget malam. Saya salah ini kemarin ngasih duit dikit, besok kudu double ini. Tuh begitu tuh. Gara-gara bergelombang. Begitu. Jadi enggak kaget. Enggak juga dia enggak tahu. Begitu. Tuh begitu. Ada juga riwayat terkait dengan surat Isra ayat 110 itu sebagai landasan nanti pesan Nabi kepada Imam Ali kajian kita ini adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an itu kalau sholat selalu pelan bacanya. Kalau sholat malam pelan. Sayyidina Abu Bakar pelan. Berbeda dengan Sayyidina Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu kalau sholat malam kenceng. Sholatnya, bacaannya itu Umar. Kalau Abu Bakar pelan. Ditanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, lima sona'ta dzalik, kenapa kau sholatnya pelan Abu Bakar? Kata Abu Bakar, innama ana munajin Rabbi wa huwa ya'lamu bi. Saya ini lagi beraudiensi dengan Allah. Ngobrolnya sama Allah. Allah mau pelan juga tahu. Pelan gak perlu kenceng, tahu. Ngapain kenceng-kenceng bila pelan aja tahu. Gak usah teriak. Kata Abu Bakar. Maka saya mau kalau malam tuh bacaannya sir. Pelan. Oh begitu.
Dijawab, ahsanta, bagus. Artinya alasan ini logik. Sayyidina Umar ditanya, lima sona'ta dzalik, mengapa kau kencang Umar? Kalau sholat tahajud kencang banget. Kata Umar, saya itu li'anni muttaridun li syaitan wa munabbihun lil wasnan. Saya itu kudu ngusir setan. Lah kalau ngusir jangan pelan. Lihat pengurus masjid tuh ada bocah. Woi, woi. Woi, kagak bisa kalau ngusir mah. Kalau ngusir pelan apa kencang? Loh kencang ngusir. Dan supaya saya nggak ngantuk. Begitu. Kalau pelan ngantuk. Kalau pelan. Begitu. Lihat di masjid-masjid tuh. Speaker luar cakep. Sampai 5 kilo masih kedengeran. Speaker dalam acak-acakan. Tuh yang di masjid. Anda dengar. Bininya bilang, ya Allah bang tadi khotib cakep itu. Itu si laki nanya, emang tadi ngomong apa? Bininya bingung, lu sholat Jumat apa kagak? Bisa nanya, bininya aja di rumah tahu. Dia pakai alasan speakernya nggak bagus gitu. Begitu speaker yang disalahin. Padahal dia tidur tuh. Jadi supaya nolak ngantuk tuh kudu kenceng. Lihat bagaimana di dalam musik-musik dangdutan. Ada nggak pelan? Makanya nggak ada yang tidur. Gara-gara apa? Kenceng. Maka kata Sayyidina Umar, saya tuh ngusir setan sama ngusir ngantuk. Makanya kenceng. Turun ayat surat Isra. Surat Isra ayat 110. Wala tajhar bisolatika. Jangan kenceng-kenceng solatmu. Siapa? Umar. Jangan kenceng. Pelanin. Begitu. Wala tukhafit biya. Jangan pelan-pelan solatmu. Siapa? Abu Bakar. Kencengin. Wabtagi baina dzalika sabila. Ambil jalan tengah. Jalan tengah. Jadi Abu Bakar naik. Umar juga turun. Bergelombang. Iya, diayun. Jangan habis salah lagi tuh bergelombang. Bagaimana ini? Diayun bacaannya. Dari sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puji dua sahabat ini. Sampai kita disuruh iqtadu billadzaini min ba'di. Ikuti dua tokoh besar sesudah wafatnya saya. Yang mana ya? Kenceng, mana? Umar. Saya nggak bisa kalau nggak kenceng. Umar. Begitu. Pelan. Abu Bakar, mana aja ikut dah. Dua-duanya alasannya logik. Ambil. Dan banyak dua tokoh ini dalam ibadah. Ditanya oleh Nabi. Sampai sholat witirnya ditanya sama Nabi. Sholat witir. Abu Bakar. Baik ya Rasulullah. Anda witir bagaimana? Kalau saya Nabi habis sholat isya. Habis sholat isya. Kemudian ba'diyah isya. Ba'diyah isya. Kemudian langsung saya witir. 11. 3 aja enggak. Siapa itu yang ngomong gitu tuh? Iya. Udah dengerin aja dulu. Jadi Abu Bakar ditanya sama Nabi. Abu Bakar,
kau witirnya bagaimana? Saya itu witirnya habis sholat isya langsung. Jadi habis sholat isya, wiridan, ba'diyah isya langsung witir 11. Habis itu tidur. Nanti malam tahajud. Begitu Abu Bakar. Umar ditanya, kalau ente Umar bagaimana? Nabi begini, saya itu kalau witir selalu malam. Jadi habis isya saya sholat isya, wiridan, ba'diyah isya, pulang tidur. Nanti malam tahajud baru witir. Sebab saya itu mau tidur jam berapa saja, pokoknya kalau udah jam 3 mesti bangun. Tidur jam 8, jam 3, tidur jam 9, jam 3, bangun. Tidur jam 12 malam, jam 3, tidur jam 1, jam 3, saya tuh begitu. Jadi saya witirnya penutup. Ditanya, kenapa Abu Bakar ente witirnya habis isya? Kata Abu Bakar, begini ya Rasulullah, saya ini kan enggak tahu, nyawa saya bukan di genggaman saya, di genggaman Allah. Jadi saya ngeri, takut mata saya merem tidur, kagak melek lagi. Nanti ninggalin witir saya malam itu, rugi sekali. Saya yang nyata-nyata aja. Jadi mumpung melek witir, jadi enggaklah saya mati kecuali udah witir saya. Begitu. Ente Umar, kalau saya tuh pasti bangun Nabi kalau udah jam 3. Pokoknya mau tidur jam berapa aja, itu udah pas. Kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di. Ikuti dua tokoh ini. Sesudahku ikut Abu Bakar witirnya habis isya. Kayak orang-orang taraweh tuh, habis isya, ba'diyah isya, taraweh, witir, tidur, malam tahajud, itu ikut Abu Bakar. Begitu. Ada juga habis isya, ba'diyah isya, taraweh, enggak witir, pulang. Malam sahur, tahajud, witir, ikut Umar. Semuanya. Ikut siapa? Ya ikut Nabi, kan Nabi bilang ikut yang mana aja silahkan. Jadi ikut Abu Bakar, ikut Nabi, ikut Umar, ikut Nabi. Enggak kayak kita gitu. Mana ada witir, udah witir, ada tahajud, witir mau terakhir udah witir tidur aja. Tuh, itu namanya ikut Umar kagak, ikut Nabi kagak. Yang kayak begini, jangan diikuti. Yang kayak begitu. Sekata-katanya orang Nabi itu enak, mau ikut yang ini monggo, ikut yang ini monggo, enak gitu, ikutmu yang enak. Nah, pagi ini kajian kita bagaimana pesannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Pada ngaji kita sekarang ini, bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib diberi pendidikan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam cara membaca Al-Quran, cara membaca doa yang terbaik di hadapan orang banyak. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, la tajhar biqiraatika, jangan Anda keraskan dengan bacaan Qur'anmu.
Wala bidu'aika, jangan kau keraskan doa yang kau baca. Haitsu yusallin nas, di tempat di mana banyak orang lagi pada sholat. Ini maknanya saudara, bukan dilarang kita bacaan kenceng. Bukan. Ini namanya adab Islam terindah yang ditanamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bukan juga melarang bacaan wiridan habis sholat kenceng, bukan. Ini hebatnya Islam menata dalam berbagai ruang dan waktu, berbagai kondisi, bagaimana kita seorang muslim harus menentukan sikap. Itu begitu. Karena bukan kita nyuruh pelan, banyak ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, bila Quran dibaca dengerin. Tuh dengerin tuh kira-kira yang baca pelan apa kencang? Hah? Kencang, nggak mungkin fastami'u. Dia kagak baca. Itu kalau udah bilang fastami'u berarti baca Qur'annya kencang. Begitu, kencang. Begitu. Bacanya bukan pelan. Fastami'u. Begitu. Begitu. Itu kencang. Cuman Islam tuh agama yang sangat indah. Kapan kita baca kencang? Kapan kita baca pelan? Kapan kita baca digelombangkan? Islam menata dan mengatur dengan baik. Bila kita sholatnya siang, bacanya pelan. Pelan. Kalau siang, Dhuhr, asar, pelan. Bila sholat itu malam, kencang. Baca Qur'annya. Makmum juga dengar. Kencang. Islam mengatur. Doa sama. Kata Allah dalam Al-Quran surat Samiallahu liman hamidah. Allah dengar orang yang memuji Allah. Dengar. Dengar. Siapa yang memuji Allah? Kita ntar di depannya. Orang yang memuji Allah dengar. Apa sih Allah dengar? Allah ijabah. Siapa yang memuji Allah, doanya diijabah sama Allah. Samiallahu liman hamidah. Allah dengar orang yang memuji Allah. Siapa yang didengar? Kita. Kita yang sholat. Makanya kita baca habis ngomong begitu kencang, Samiallahu liman hamidah. Kita baca Rabbana lakal hamd. Tuhan, Kau yang berhak dipuji. Kita jangan gak baca. Itu mah Imam baca Samiallahu liman hamidah. Kita kagak baca juga semua. Langsung aja Rabbana lakal hamd. Baca dulu Samiallahu liman hamidah. Baru Rabbana. Tuh mah Samiallahu liman hamidah imam kita langsung Rabbana. Ya entar dulu Samiallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Apa yang didengar? Rabbana lakal hamdu. Apa yang didengar? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mana yang diijabah? Rabbighfirli
Sami Allahu liman hamidah. Allah ijabah doa orang yang telah memuji-muji Allah. Udah muji Rabbana lakal hamdu, udah muji subhan rabbil a'la. Rabbighfirli didengar. Makanya jangan wani Allah. Jangan begitu dihayati. Sami Allah. Allah dengar. Begitu. Iya, jangan kebut-kebut aja. Nah, diatur kita, jangan Anda jahar bacaan. Bila mana sholat sunat kita di banyak orang. Sholatnya orang banyak. Rame kayak di Mekah, kayak di Madinah. Banyak orang lagi tawaf, lagi ini. Jangan kencang-kencang banget. Karena banyak orang sholat. Banyak. Jangan kenceng. Begitu. Ini bukan maknanya haitsu yusallina sekira-kira sholat oleh manusia. Manusianya apa? Makmum. Justru kalau kita sholatnya ngimamin mah kudu kenceng ajarannya. Ini bicara bukan sholat wajib, sholat sunnah. Kalau sholat sunat bacaannya bila orang-orang banyak lagi pada sholat, biar tidak mengganggu sholat mereka. Begitu pula doa, jangan kenceng-kenceng. Jadi sehingga tidak mengganggu orang yang lagi sholat. Bukan melarang wiridan habis sholat, bukan hadis ini. Wiridan mau dari dulu. Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis. Begitu juga Imam Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud. Dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Ibnu Abbas, inna raf'as sauti bidzikri ba'dal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengkeraskan berzikir rame-rame sesudah sholat wajib itu sudah ada sejak zaman Rasulullah hidup. Udah ada, bukan baru, bukan dari dulu. Dan saya tahu kalau sholat itu kalau udah Nabi Allahumma antas salam, baru saya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Nabi Allahumma antas salam. Kenapa begitu? Ibnu Abbas bocah. Uang waktu Nabi wafat aja umurnya 13 tahun. Masih kecil. Cara sholat berjamaah itu imam Nabi orang gede dulu. Berapa baris orang besar. Sampai 10 baris. Baru baris ke-11 bocah. Dari baris ke-11 kedengeran Nabi baca wiridan. Kira-kira bisik-bisik apa kencang? Iya kencang. Ngampe. Makanya Allah mata salam, istighfar nggak kedengeran. Kan pelan-pelan atu-atu. Kan nggak pakai speaker zaman dulu. Begitu. Makanya ada orang aspek anti speaker, tapi handphone punya. Speaker nggak mau, saya nggak mau speaker. Tapi handphone punya. Kalau speaker nggak ada zaman Nabi, tapi handphone punya. Saya bingung juga.
Jadi diatur kalau kita doa, kalau masyarakat kita orangnya udah seirama, kalau Makkah tempat persatuan, tempat di mana ada orang tawaf, di mana orang ini. Jangan duduk. Kalau duduk repot. Kalau kita nggak ada yang tawaf, duduk zikiran, nggak apa-apa. Kencang silakan. Enggak ini. Begitu. Tuh begitu. Diatur kalau kita doa. Bagaimana doa orang lagi banyak sholat? Jangan kencang-kencang. Kalau orang banyak sholat, biar tidak mengganggu sholat mereka. Tapi kalau yang banyak lagi doa, atu lagi sholat. Kalau dia telat, udah selesai wiridan lagi doa dia masuk. Ya imam doa, kencang ya nggak apa-apa nolongin makmum. Biar makmum nih bisa. Perlu dibimbing. Doa kencang, doa makmumnya amin. 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 Begitu. Kan ada juga yang nggak bisa doa habis sholat, kan dibimbing sama imam. Kalau dibimbing mau jadi ngaji, yang nggak bisa juga jadi bisa. Banyak kok yang baca tulisan Arab kagak ngerti, gara-gara sering sholat berjamaah di masjid, dia bisa astagfirullahaladzim, astagfirullah. Apalagi ya, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu Allahumma antas salam minkas. Bisa. Kau baca gua orang sekolah, tapi karena rame-rame tuh bisa. Iya, lama-lama apa? Itu namanya dibimbing. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Itu mau di masjidnya pelan, sepi. Habis salam, udah kayak kuburan. Akibatnya teman kita pulang haji, kata dia, kalau gua pulang dari masjid baru pulang haji, enggak pulang gua orang bisa baca apa. Akhirnya komat kami aja. Temannya ada yang iseng nanya, Bang Haji baca apa? Jangan berisik, gua sebetulnya kagak bisa. Cuma gak mau pulang kan malu. Terus mau baca apa? Ini akibat pengurus masjid bacaannya pelan atau nggak baca wiridan. Akhirnya orang nggak bisa. Kalau orang udah tua tuh belajar tuh malu. Belajar tuh malu. Mau nanya aja bisikin temennya di samping. Mau nanya, pakai nyuruh dia. Begitu, malu. Jadi kudu ditolongin. Maka rame-rame itu akhirnya pada bisa. Gara-gara rame pada bisa. Begitu tuh. Kayak maulid tuh. Gara-gara dia rame-rame kencang bisa. Ya Nabi salam. Itu bisa. Coba kalau yang baca dia pelan. Di kita kagak bisa. Apa itu waktu diri itu? Kagak bisa. Dengar itu nolongin. Cuman Islam agama yang mengatur segalanya. Bila kita sholat sendiri di rumah, silakan Anda kencang sekencangnya. Baca Quran di rumah, silakan. Kayak Sayyidina Umar, yo saya biar nggak ngantuk kudu kencang, ya silakan. Tapi kalau di tempat umum ada tata tertib. Inilah luhur dan tingginya ajaran Islam. Jangan digeneralisir. Salah, nggak boleh juga. Begitu. Benar, nggak boleh juga. Dilihat di mana tempat. Inilah yang disebut Islam tuh agama wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Islam itu agama yang tengah-tengah.
Agamanya enak, elehan, mudah, murah tapi tidak murahan, enak, mengenakan. Islam. Kapan kita kencang? Diatur. Kapan kita pelan? Diatur. Bahkan kalau kita sholat ngimamin, lihat makmum, ini emik enak banget ini, kata imam, baca suratnya panjang, baca suratnya panjang, subuh baca surat Waqiah sampai kelar, bagus, cuman makmum lagi sholat ngomel, lagi sholat, apalagi gak sholatnya, lagi sholat ngomel. Ini imam orang ngerti apa ya? Ini kantor saya, ini di Pulau Gadung. Ini surat pertama judul Waqiah. Bagaimana? Tuh, belum salah. Kita harus ngerti kalau ngimamin. Bacaannya yang sedang, jangan panjang banget, jangan. Begitu. Bagaimana Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ditegur oleh Rasulullah SAW. Mu'adz bin Jabal itu luar biasa, kalau udah sholat betah banget. Rakaat pertama Al-Baqarah sampai kelar. Rakaat pertama 3 juz, 1 rakaat. Mau diomong ini imam kiai, ditegur, kagak enak negor kiai. Tapi enggak negor. Kata makmum nih, ya Allah, saya ini habis dari kebun manggis, dari kebun kurma, saya ini kaki aja udah riuk, begitu diri aja udah goyang ini. Tapi karena tahu ini kiai masih ada gurunya, Rasulullah datang sama gurunya nih kiai gitu, ya Rasulullah, ini imam kita Mu'adz bacaannya panjang, saya kan dari kebun pengen ngejar berjamaah, kaki saya kan udah goyang-goyang begitu. Apa kagak tahu ya, kaki ini udah bunyi kotek begitu, dia kagak pikirin begitu. Ketemu sama Nabi, Mu'adz, benar ada keluhan dari masyarakat kau kalau sholat panjang. Iya Nabi, jangan. Jadi kalau ngimamin jangan panjang-panjang. Makmummu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat, saking ngejar-ngejarnya aja mau berjamaah, pikirin begitu, begitu. Sedang aja. Kalau sholat sendiri sequran nggak apa-apa. Iya, contoh tuh Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman tuh kalau witir rakaat terakhirnya sequran. Habis Fatihah waladhdallin amin, bismillah alif lam mim al-baqarah, kelar minal jinnati wanas. Itu Sayyidina Utsman tiap malamnya. Gitu, rakaat terakhir. Kalau kita kan rakaat terakhir witir kulhu falak anas. Ini aja masih nih panjang banget, 3 atu aja dah. Begitu. Pakai nawar. Begitu. Itu amalia Sayyidina Utsman. Jadi kembali ajaran ini, Imam Ali, dia tentu bukan Imam Ali saja, kita semuanya dididik oleh Nabi bagaimana cara terbaik baca doa, baca Quran di hadapan orang banyak yang lagi sholat. Kata Nabi, jangan kencang, sebab itu bisa ngeganggu kekhusyuan mereka, kurang bagus. Begitu, pelan. Makanya lihat itu kadang wiridan pada sholat aja kiai ada yang kayak begitu. Jadi subhanallah paling ngasih syarat doa pelan, tahu-tahu udah alhamdulillah. Jadi bergelombang.
Jadi yang ini juga tahu, yang ono juga ganggu. Jadi enak. Kadang yang jadi masalah yang gak ganggu yang agak sholat. Ente ini ya, begitu, sholat kagak ganggu. Ini aja yang sholat kagak keganggu, enggak. Kayak Jumat, kan kita paham ada orang lagi sholat tahiyatul masjid, kita lagi baca surat kahfi, pelan di masjid, jangan kencang, kasihan dia, pelan. Tapi baca, kalau begini doang, namanya lihat. Kalau baca mulutnya qomat kamit, suaranya ada, namanya baca. Kalau diem doang begini, bukan baca. Iya, memandang Quran. Kata Nabi, kenapa jangan kencang-kencang baca Qurannya di tempat umum? Itu orang lagi sholat bisa hilang khusyuknya, keganggu dengan bacaan itu. Kadang berjamaah aja begitu. Nih imamnya nih suaranya merdu banget, enak. Tuh makmum hanyut sama suara merdu imam. Pas summalatus alunna yauma idzin anin naim. Waduh, belum baca Fatihah. Itu ada yang kayak begitu tuh. Pas summalatus aluna dari tadi enak banget dengerin. Jadi dia dengerin aja. Pas summalatus aluna, waduh, belum baca Fatihah. Saking hanyut dengan merdunya suara imam. Ini bagaimana makmum begini nih? Ikut ruku, batal sholatnya. Dia kudu baca Fatihah sampai kelar. Biarin imam ruku, sami Allah, enggak apa-apa. Dimaafkan dengan 3 rukun yang panjang ketinggalan, enggak apa-apa. Jadi harus paham. Jadi disinilah indahnya Islam. Ini hadis berbicara di antara adab-adab doa. Kalau kita doa, banyak orang lagi sholat, rada dikurangi. Atau kita habis salam sholat baca Quran di masjid, ada orang banyak yang lagi pada sholat, kayak masjid di rest area kan banyak rame silih berganti, pelan. Jadi kalau kita masjid di komplek di kampung kita ada musola kecil, emang juga yang sholat kita doang sama teman kita, orang sih banyak, itu kenceng juga nggak apa-apa, emang gak ada orang juga. Jadi kita bagaimana cara menata, mengatur, memahami adab-adab kita di lingkungan. Islam itu mengatur kapan kencang, kapan pelan, kapan tengah-tengah, segalanya diatur oleh agama ini, karena Islam agama yang paling indah menata dan mengatur cara kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segini aja, nggak mau banyak-banyak buat tanya jawab aja. Silahkan kalau ada yang ditanya dari material luarnya